Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum Summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Walaqad khalaqnakum. Di sini ada kata-kata sulit, yaitu kata khalaqnakum. Apa kata khalaqa? Arti kata khalaqa ihdatsu syai' ala takdirin taqtadihil hikmah. Menciptakan sesuatu sesuai dengan hikmahnya. Wa asul khalqi at-taqdir al-mustaqim wa yusta'malu fi ibda'i syai' min ghairi aslin wala ihtidain. Khalaqa itu suatu kata yang artinya mencipta dari sesuatu yang tidak ada. Ya, kalau manusia juga mencipta, cuma mencipta berkreasi manusia ya. Jadi merakit. Bedanya dengan Allah, kita dengan Allah, karena Allah itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita mencipta dari yang ada ke ada yang lain. Contohnya kita menciptakan perangkat yang terbuat dari besi, itu kan diolah dari biji besi. Bisa nggak kita membuat tanpa ada biji besinya? Nggak bisa. Ya, kita bisa mencipta dari suatu yang ada ke bentuk ada yang lain. Tapi kalau Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Nah ini kadang-kadang Allah membuat kata antara khalaqa dan ja'ala. Ya. Kata artinya itu mirip, sama-sama mencipta. Khalaqa dan ja'ala. Ja'ala lakum. Tapi dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan begini. Walaqad khalaqnakum Walaqad khalaqnakum min sulalatim min tin. Sungguh kami menciptamu dari tin, dari tanah. Summa ja'alnakum fi qararim makin. Kemudian kami menciptamu ke dalam qoror, suatu tempat yang kuat, yaitu rahim. Nah, pada saat Allah menyampaikan menciptakanmu dari tanah, Allah menggunakan kata khalaqa. Tapi saat Allah menyampaikan Allah menciptamu dalam suatu tempat yang kuat, yaitu rahim, itu menggunakan ja'ala. Bisa ditangkap dari ayat ini, ja'ala itu melibatkan manusia. Ya. Jadi pertama kali Allah menciptakan dari tanah, itu tidak ada keterlibatan manusia, wong belum ada manusia waktu itu kan. Nah setelah itu
Sekarang dibuatnya dari min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Maksud saripati tanah itu adalah bapak kita makan dari hasil tanah, yaitu tumbuh-tumbuhan dan ternak. Lalu diolah oleh tubuh, oleh metabolisme tubuh, jadilah sel-sel mani di dalam tubuhnya. Ya, kemudian dia meletakkan maninya itu ke dalam rahim ibu kita. Itu lewat keterlibatan manusia, meletakkannya itu. Sehingga Allah menggunakan kata ja'ala. Tsumma ja'alnakum fi qararim makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian Allah dalam Al-Mu'minun setelah menyebut ja'alna, Allah kembali menyebut khalaqa. Ya, dari setetes mani, kemudian Allah belah, terus selnya membelah. Itu keterlibatan Allah, sudah tidak ada manusia lagi. Ya, tapi menitipkan sel mani ke dalam rahim itu melibatkan manusia. Cuma dari sel mani itu kemudian membelah. Di situ disebutkan menjadi darah yang menggumpal. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kami buat seperti zigot ya. Kayak uget-uget gitu. Kemudian tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqna mudghatan, kami buat menjadi darah yang menggumpal. Tsumma khalaqnal mudghata idzama, kami buat tulang belulang. Fa kasawnal idzama lahma, kami bungkus tulang dengan daging. Tsumma ansha'na khalqan akhar, kemudian tampillah manusia dengan gagah. Padahal isinya itu adalah susunan daging dan tulang. Yang kami ciptakan dan berasal dari air yang hina. Makanya Allah mengulang ini supaya kita tidak sombong. Asal muasal kita. Kalau kita nggak pakai baju ini ketawain orang. Nggak ada yang pantas dilihat. Apalagi kalau di Terawang pakai sinar inframerah ya. Maka akan terlihat tuh seperti yang tuh di bandara tuh. Ya. X-ray. Kalau kita pakai X-ray ya tengkorak doang isinya. Tengkorak yang dibungkus daging. Nah, kembali kita ke sini. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kemudian kamilah yang mendesain tubuhmu. Kita ini desainnya Allah. Karena itu menghina manusia dari sisi bentuknya itu terlarang, tidak boleh. Karena kalau kita menghina manusia, itu sama dengan menghina Allah, Sang Pencipta. Ya, sama dengan Pak Hilman membuat sesuatu lah. Orang itu nggak tahu yang bikin Pak Hilman. Apa ini jelek? Kan tersinggung. Ya kan? Ya kan? Kita bikin sesuatu lah. Contohnya masjid ini kita yang bangun. Bangunannya jelek amat. Ya kita boleh ngatain jelek, tapi yang bikin itu tersinggung. Nah begitu juga. Nah, maka itu memaki angin, memaki waktu, itu tidak boleh. Padahal itu istilahnya populer di lisan kita. Zaman edan. Orang edan, orang keduman. Sing edan sampai bukan zaman. Yang memaki zaman tuh nggak boleh. Nanti ada di kitab Adabul Mufrad. Begitu juga angin kencang. Wah, kurang ngajar, mau berangkat, hujan lagi. Nggak boleh. Larangannya. Jadi kita memang menjadi muslim dituntut berakhlak tinggi ya. Kita, ya keadaan boleh berubah, tapi tergantung kita lah. Kita harus menerima takdir. Suatu saat kering seperti ini. Kering kerontang. Ya sudah kemauan Allah. Kita harus terima. Tapi ada syariat yang meminta kalau terlalu panjang kita istisqa. Begitu juga kalau hujan terlalu panjang kita istisha. Ini yang jarang dijalankan orang. Istisha, meminta cerah. Sahabat pernah, yaitu saat kekering kerontang mereka datang kepada Rasulullah. Tempat mereka meminta sekarang disebut dengan Masjid Ghamamah dekat Madinah. Di sana mereka minta, ya Rasulullah, sumur sudah bakar kering, ternak pada mati, tanaman kering, tidak panen, gagal panen.
Bisakah engkau mintakan kepada Allah agar menurunkan hujan? Kemudian Rasulullah mengangkat tangan tinggi-tinggi. Dalam hadis diriwayatkan sampai terlihat ketiaknya, saking tingginya. Sahabat melihat waktu itu sangat cerah, tidak ada sepotong awan pun. Setelah Nabi mandok, ya kata orang itu mandok, menengadahkan tangan, terlihatlah gulungan-gulungan awan seperti tombak yang berputar-putar. Makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Belum lagi tangan diturunkan, hujan sudah lebat. Kan kita mah nggak bisa begitu ya. Kita berdoa lama dikabul, memang dikabul lama, sehingga kadang kita nggak sabar. Tapi Rasulullah itulah mukjizat, turun hujan sampai 8 hari 8 malam kebanjiran. Sahabat datang lagi, ya Rasulullah, memang sih kalau nggak hujan sengsara, tapi kalau kelebihan juga sama. Ya, merusak kan. Nah, lalu Rasulullah kembali menengadahkan tangan. Nah, ini istisha yang saya belum dengar ada umat Islam menjalankannya. Kalau kering kerontang dia istisqa, kita suka dengar istisqa. Tapi orang-orang yang nggak tahu istighosah pakainya, itu yang menyimpang. Itu istighosah. Istighosah memang artinya minta. Tapi bukan itu. Syariat itu istisqa dan istisha. Istisqa itu minta cerah, istisqa minta hujan. Nah, ini dah yang ya kurang paham lah. Jadi mereka istighosah menggunakan kesaktian Abdul Qadir Jailani. Waduh, udah dikasih susah, musyrik lagi. Inilah ya, kita suka, setan itu sangat pinter lah mencari celah-celah kelemahan manusia. Kita kembali ke sini. Summa sawwarnakum, kemudian kamilah mendesain tubuhmu. Desain tubuh kita ini adalah desain terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia, untuk alam. Untuk alam. Jadi ya bukan dari sisi kita, ya biasanya kan kita ngaku kita yang paling benar, kita yang paling baik. Tapi ini Allah yang bicara. Nanti ada hadis yang berbahaya sebenarnya bagi orang awam. Kalau Allah harus menjelma seperti makhluk, maka dia akan menjelma seperti manusia. Saking bagusnya gitu. Ini contoh desain Allah ya. Jadi suatu contoh prototipe yang paling baik adalah manusia. Kita lihat memang primata. Lihat primata, bangsa monyet-monyet itu katanya sedulur dengan kita, kata Charles Darwin. Ya, itu tidak seperti kita. Kita bisa tegak. Ya, dia juga pakai baju juga rada bagus ya, naik sepeda itu muter-muter. Kata dia mah itu paling cakep. Tapi lihatlah mereka cara anunya. Jadi terbaik itu manusia. Kita kembali ke sini. Summa qulna, kemudian kami berfirman lil malaikati, kepada malaikat-malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin. Lam yakun ini mufrad, berarti iblis itu mufrad, satu. Berarti iblis cuma satu. Lam yakum minas sajidin, dia tidak termasuk orang yang sujud, termasuk yang sujud. Kata Ar-Razi ahli tafsir, i'lam anna ta'ala raghawal umam fi qabul dawatil anbiya alaihis salam bitakhfif awalan summa bitarghib saniyan ala ma bayyanahu wa targhib innama kana liajtamli ala kathrati ni'amila. Setelah Allah menyampaikan dakwahnya ya kepada nabi, yaitu dengan cara takhwif, menakuti. Jadi menakuti dengan memberikan peringatan hal-hal yang akan diterima risikonya kalau dilawan. Nah, kenapa kita harus ditakut-takuti? Ya karena manusia jiwanya begitu. Kalau nggak ditakut-takuti, itu nggak kapok gitu.
Ya, terbukti yang amat efektif itu tadi. Suka ada, jangan buang sampah di sini. Jojong aja buang sini. Karena tidak ada kata-kata yang menakutkan. Tapi begitu ditempel, barang siapa yang buang sampah di sini, didenda 2 juta. Baru bersih tuh sampahnya. Lama-lama termakan angin, termakan hujan. Ininya nih, pengumumannya, robek. Ada lagi di sampah itu. Jadi, kenapa sih bisa begitu ya? Jadi kalau sudah ada peringatan tuh baru. Kalau belum ada peringatan, jojong aja. Nggak mau dengar. Nah inilah, jiwa manusia begitu. Jadi kita itu kenapa oleh Allah diberi peringatan, ini kebaikan buat kita juga. Jadi kalau andaikan tidak ada neraka, mungkin kita juga malas ngaji. Ya, andaikan tidak ada neraka, tidak ada hukuman buat kita, tidak ada hisab, tidak ada mizan, semua juga nanti di akhirat masuk surga. Wah, udah. Makin nggak mau kita. Nah, kita kembali sini. Jadi targib itu innama kana liyajitamli ala kasratini amilai ta'ala alal khalqi. Allah menjelaskan tentang banyaknya nikmat kepadamu. Kemarin sudah disampaikan ya ayat sebelumnya, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan kamilah yang telah memberi kedudukan, kekuasaan, ya, serta penghidupan, kekayaan. Tapi sedikit sekali kalian yang bersyukur. Jadi kekuasaan, kekayaan itu Allah yang ngasih. Ya, contohnya kekuasaan lah. Kalau di Indonesia kekuasaan bisa didapat lewat pemilu. Ada yang nyalon udah keluar banyak, nggak jadi. Ya, udah bertahun-tahun dia bertahan, gagal. Tapi yang baru nongol dapat. Nah itulah ya. Allah malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah lah raja di raja. Dia memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Wa tanziul mulka mimman tasya. Dan mencabut kekuasaan itu dari orang yang dikehendaki. Tapi banyak orang saat di atas lupa bahwa dia kelak akan di bawah. Roda kan berputar. Saat kita sehat, lupa kita satu saat akan sakit. Saat kita muda, lupa suatu saat kita akan tua. Yang sudah tua, lupa bahwa suatu saat dia akan mati. Tidak ada yang kekal. Maka salah satu hal yang menyadarkan kita, itu disampaikan Allah dalam surat At-Takatsur. 3 hal yang bisa mengingatkan kita, supaya kita berimbang. Pertama, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu sikap takasur, ya, sikap pewakeh-wakeh, pengen banyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu datang ke kuburan. Maksudnya kematian. Jadi kematian adalah hal pertama yang membuat orang sadar. Ya, kita harus berbuat baik, kita harus memperbanyak amal saleh, karena kita tahu suatu saat akan mati. Kemudian apa itu? Kalla saufa ta'lamu. Tidak. Suatu saat kamu akan tahu. Nah, kata ta'lamun ini diambil dari kata ilmu. Ya, yang membuat kita takut adalah belajar, karena kita tahu. Sinau kalau bahasa Jawanya sinau. Berbahagialah orang sampai usia lanjut masih senang baca buku, senang baca-baca. Ya baca apa saja, karena ternyata kebiasaan membaca ini tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, kebiasaan baca ini tidak semua orang menikmatinya. Ada yang di usia tua udah males, walaupun nganggur dia, udah nggak kerja. Buku numpuk, sekarang bisa diakses lewat internet. Bahkan dia juga punya saluran wifi di rumah yang dibayar secara unlimited. Tetap aja dia nggak memajukan dirinya. Angguran kegoleran aja.
Ya nunggu apa? Mau nunggu apa? Kerja udah enggak, produksi enggak, enggak ada rencana besar. Lah terpaksa ya mengganggu pemandangan ini. Geser tempat terpaksa ini. Makanya kita harus punya rencana masa depan. Walaupun kita sudah di usia tua, bahkan Rasulullah juga menganjurkan, tanamlah bibit-bibit itu. Walaupun kamu tahu tidak akan bisa menikmati. Contohnya, nanam duren lah. Waduh, bakar 10 tahun. Males saya. Jangan begitu. Walaupun kamu sadar, kamu tidak menikmati, tapi hasilnya itu menjadi amal jariah. Tuh, ini ya, promosi dari Rasulullah itu begitu. Lakukanlah penghijauan. Belilah tanaman untuk ditanam di mana yang bisa, kalau pemerintah menyediakan tempat supaya hijau-hijau gitu ya, gimana itu untuk berimbang oksigennya dengan kita ini. Boleh bebas, semua orang boleh sedekah tanaman di situ. Itu suatu hal yang bagus sekali. Ya, atau dari sisi binatang terbang-terbangin burung tuh supaya kita keanekaragaman hayati ini berimbang gitu. Jangan ada yang boleh nangkep. Di Bandung pun, itu dulu ada, di seputar ITB, itu ada burung yang besar, kayak burung bangau. Itu dia hinggap di pohon-pohon. Tapi sayang di bawah pohon itu banyak pedagang. Banyak pedagang. Itu sudah ada larangan dari ITB. Dilarang ditangkap, pokoknya itu dilindungi berdasarkan hukum. Itu Pemda anunya. Tapi sayang itu di bawahnya banyak pedagang, lontong sayur, dan kadang-kadang trot. Ini sekarang jadi langka tuh burung. Gede-gede Pak, jadi kayak burung purba, langka. Biasa di pohon-pohon. Nah inilah, jadi keserakahan manusia itulah yang membuat binatang-binatang lain itu pun lari. Ya, ini jadi kita, bumi dan segalanya diserahkan pada kita, bagaimana mengelolanya. Mau nyaman, ya harus kita sekarang ini harus menyediakan masa depan. Jangan terlalu boros. Sumber daya alam yang sifatnya fosil akan habis, nggak bisa ditanam lagi. Seperti minyak, harus hati-hati. Arab Saudi sudah siaga. Karena diberitakan 2050, minyaknya semakin susut. 2050 berapa itu? Susut. Sehingga dia sekarang merubah, ya, menyiasati negaranya itu bukan negara pengekspor minyak lagi, tapi negara wisata. Tuh, negara wisata. Jadi sekarang kalau orang mau umroh, tidak hanya boleh mengunjungi 3 kota. Kan kalau kemarin kan 3 kota, Madinah, Mekah sama Jeddah kan. Sekarang bebas, pokoknya selama umroh visanya itu masih berlaku, Anda mau ke Riyadh silakan. Mau ke Madain sekarang. Madain itu suatu tempat yang dulu penghancuran ya. Jadi Allah itu menghancurkan Madain itu. Tempat terkutuk lah. Sekarang oleh Arab Saudi dibuka buat wisata. Kan diceritakan itu penduduknya itu ahli batu. Sampai dia bikin rumah itu nggak pakai pondasi lagi, dikerukin begitu, diukir. Nah itu Madain. Sekarang bebas boleh dikunjungi. Kalau kita ke sana sepanjang visanya masih berlaku. Ya, jadi pada ayat ini Allah menyatakan pada kita, begitu juga dalam surat 28 ya. Kaifa takfuruna billahi. Surat Al-Baqarah ayat 28. Allah menegur kita juga. Bagaimana mungkin kamu bisa kufur pada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kamu mati. Kita tidak berarti apa-apa dahulu. Fa ahyaakum, maka Allah menghidupkan kamu. Famana ta'ala minal maksiat wa kaifa takfurun wa ala dzalika man bi kasni amina. Allah menyeru pada kita agar menjauhi maksiat karena terlalu banyak nikmat yang kamu terima. Tapi sayang ya, karena kekurang pengetahuan kita,
kita bisa mengakses nikmat itu sedikit sekali. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana orang Eropa, ya, dengan rupiah kita yang dibawa mereka penghasilannya gede, ya, sehingga mereka belanja seenaknya. Setahun mereka punya hak cuti 3 bulan, sehingga dia pelesiran, menghabiskan dananya. Di Indonesia ya, biasanya netep di Bali, karena Bali itu sedikit gangguannya. Kalau sini kan pakaiannya beda dikit udah sweet gitu ya. Karena bebas. Nah, itu mereka menerima kebebasan di situ. Teman kita jengkel melihat begitu kan, maksiat begitu banyak, dibom. Terjadilah bom Bali. Nah, kalau begitu mereka meledakkan nuklir juga bisa. Kalau mau begitu, Bang. Ini kan namanya tidak perwira, tidak jujur, ya kan? Ya orang maksiat saking gregetan, ngomong susah gitu kan. Ya kita sadar itu kan pelakunya anak-anak muda. Ngomong diomongin susah, warawiri. Pergi 1 datang 1000, aduh malas ini. Habisin aja, itu kan jiwa mudanya. Nggak boleh gitu. Kita harus sabar. Kita harus sabar sepanjang kita bisa nasihati. Kalau nggak bisa ya kita sudah nasihatin lagi, terus aja begitu. Ya, sehingga orang akan melihat pendekatan Islam, pendekatan persuasif. Selanjutnya, waqala Ibnu Katsir yunabbiyu ta'ala bani Adam fi hadzal maqam ala syarafi abihim Adam. Pada ayat ini, kata Ibnu Katsir, Allah ingin menyampaikan pada kita betapa Allah memuliakan kita. Sampai malaikat saja sujud. Bayangin tuh. Malaikat yang begitu sakti lah dalam bahasa persilatan. Begitu sakti. Malaikat tuh begitu sakti. Suruh sujud kepada kita yang dibuatnya dari tanah. Berarti ini suatu penghormatan yang tinggi pada kita. Ya sampai hari ini, siapa yang jadi bos? Kita lah. Malaikat di kanan kiri ngejagain kita. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada seseorang melafalkan suatu kata, melainkan di kanan kirinya ada raqib atid. Kemanapun kita pergi dikawal, kita nggak ngawal malaikat. Siapa yang lebih mulia? Yang dikawal apa yang ngawal? Yang dikawal lah. Kemana-mana kita pergi, selalu ada malaikat. Tapi bodohnya kenapa kita takut pada setan? Setan dalam bentuk maksudnya makhluk halus. Wong setannya ada di dalam. Kan setan itu menduduki nadi kita. Sehingga disebutkan waswasil khannas. Waswas khannas. Waswas ini nyembul. Khannas mengkeret. Jadi waswal khannas itu artinya mulur mungkret. Begitu kita lupa, mulur yang membesar. Setan tuh, ya, sehingga dia menutupi nadi. Makanya orang nyesek tuh. Lagi marah tuh nyesek, naik, ditutup salurannya. Kalau menurut kedokteran kan penyempitan, yaitu diganjel sama setan. Karena setan tuh namanya korin. Setiap orang selalu diduduki oleh setan korin. Tuh. Dia sifatnya wasfaz khannas, mulur mungkret. Jadi kalau kita lupa Allah, dia membesar. Kalau kita ingat Allah, dia mengecil. Jadi kita lega. Kalau kita ingat Allah kan tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah. Ingatlah bahwa dengan zikrullah hati menjadi tenang, kita tenang, lega, nafasnya enak. Tapi begitu kita emosi, diganjel sama setan itu. Ya. Sehingga kita nyesek. Nah itu penyebabnya. Jadi kata Ibnu Katsir, ayat ini memberitahu kepada kita penghormatan kepada Adam. Walaupun di sini kita perhatikan ini, khalaqnakum. Sebenarnya kum di sini jamak. Kamilah yang telah mencipta kalian. Padahal Adam, summa sawarnakum.
kemudian kami telah mendesain tubuhmu. Sumalil qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian Allah berpaling kata-katanya. Kemudian kami berfirman pada malaikat, sujudlah kepada Adam. Tadi kan cerita kamu kan? Bentuk jamak. Kami yang mencipta kalian. Kemudian kami pula yang mendesain kalian. Kemudian kami suruh malaikat sujud. Tapi tidak mengatakan kalian kepada Adam. Apa-apa nih Allah menyampaikan ini? Ini mengingatkan kita bahwa bapakmu dulu itu kami yang bikin. Dan kami suruh malaikat untuk sujud. Apa yang dilakukan oleh bapak kita itu sudah menjadi perjanjian sampai sekarang. Kan sebenarnya permusuhan ini dimulai dari Nabi Adam. Bukan kami kan? Artinya nggak pernah Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada kita, terus tiba-tiba setan nggak mau. Nah, jadi sejak sekarang bermusuhan. Itu kan terjadi cuma sekali. Tapi berhubung kita ini anak Adam, maka perjanjian ini mengikat kita. Perjanjian ini mengikat kita sampai sekarang. Dideklarasikanlah ada permusuhan. Inna syaitana lakum aduun, fattakhidhu aduwa. Setan itu adalah musuh bagimu. Kenapa sih nggak berdamai saja? Nggak bisa. Setannya nggak mau. Ya, karena dia sudah berjanji akan mendatangi dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga sedikit sekali yang bersyukur di antara kita. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan bitinin lazib. Nah, dalam surat apa ini? Anal murad bikullu Adam. Jadi pada ayat ini yang sebut kum ini Adam, ya, karena ini berlaku untuk semua. Jadi manusia itu dalam surat ini, surat Al-Hijr, surat keberapa tuh? Ke-15, ya. Surat ke-15 ayat 28 sampai 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata pada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan bashar, manusia, dari salsalim masnun. Salsalim masnun itu tanah, ya. Ini kata ada urut-urutannya nih. Ada urut-urutannya. Kami telah menciptakanmu, kemudian kami membentuk tubuhmu. Nah, itu. Kata di sini salsalim masnun ini dari tanah. Jadi pertama namanya turab. Ya, jadi prosesnya itu turab. Turab yang bercampur dengan air namanya tin. Ya, tin bercampur lagi namanya fakhar. Yang dibuat dipanasin itu menjadi gentong itu namanya lempung, ya. Manusia begitu, dulunya kayak lempung, dibuat lalu ditiup, hidup. Jadilah kita. Asalnya begitu, kita itu. Jadi dari lempung. Nah, saat dibuat prototipenya, setan itu melingkar, mider-mider. Iblis itu mider-mider. Apaan nih katanya? Terus dia melihat ternyata prototipe manusia ini yang dari lempung itu berongga. Maksudnya tidak padat seperti besi. Oh, berongga ini berarti lemah ini. Maksudnya gabuk, ya. Karena tengahnya itu kan nggak padat lah singkatin. Wah, ini lemah, ini makhluk ini lemah. Tapi Allah memberitahu kemudian malaikat suruh sujud. Kan iblis sudah tahu ini lemah, makanya dia nggak mau. Suruh sujud nggak mau. Nah, itu penyebabnya. Lalu pada ayat selanjutnya Allah menegur iblis, ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Apa yang menyegah kamu
Nah, ini ayat ini dipandang oleh ahli tafsir, ini ada kata yang disembunyikan. Ma mana'aka, apa yang mencegah kamu? Seharusnya tidak ada la. Ya, harusnya antasjud gitu. Kenapa ada la-nya gitu. Apa yang menyebabkan kamu nggak mau sujud? Kalau ayat ini kan apa yang mencegah kamu tidak sujud? Seharusnya kan jangan ada kata tidaknya. Apa yang mencegahmu sujud? Gitu. Bukan apa yang mencegahmu tidak sujud, bukan. Apa yang menyebabkan menghambat kamu sujud? Gitu kan? Kan disuruh sujud. Oh nggak mau. Apa yang mencegahmu sujud? Kan begitu. Bukan mencegahmu tidak sujud. Ya gitu kata ahli tafsir. Kalau dari sisi karangan manusia, maka ini kelebihan la gitu loh. Harusnya antasjud. Tapi Allah tidak mungkin meletakkan sesuatu tidak ada hikmahnya. Jadi maksudnya oleh ahli tafsir mengatakan apa yang mencegah kamu ya dalam kondisi yang kamu dikondisikan lalu kamu tidak sujud. Nah, itu katanya. Qala id amartuk, ketika aku menyuruhmu. Jadi jangan dilihat kepada siapa kamu harus sujud, ya, tapi perhatikanlah yang nyuruh. Gak beda, ya. Allah sudah menyatakan bahwa tidak ada makhluk yang terbaik di dunia ini melebihi manusia. Walaqad apa itu? Walaqad dalam surat At-Tin apa? Walaqad khalaqnakum ahsana taqwim ya. Walaqad khalaqnal insana ahsana taqwim. Sungguh kami telah mencipta manusia sebaik-baik makhluk. Tapi mengapa kita harus sujud ke Ka'bah? Kan Ka'bah itu makhluk. Sebaik-baik makhluk kita. Oh kenapa kita ke situ? Karena Allah nyuruh. Sama dengan ini, jangan dilihat manusianya, tapi lihat suruhanku, ya kan? Sehingga Nabi Umar bin Khattab mengatakan, inilah a'lamu annaka hajarun. Umar berkata kepada Hajar Aswad, aku tahu persis kamu tidak lebih dari sebuah batu hitam, tidak bisa memberi manfaat apapun. Tidak bisa mendatangkan madarat. Andaikan Nabi, aku tidak melihat Nabiku menciummu, aku tidak akan sudi. Tuh, ya. Jadi agama ini memang tidak selalu sesuai dengan akal. Itu ya, itu diingatkan. Kalau agama ini sesuai dengan akal, buat apa turun agama? Buat apa ada wahyu? Nanti juga ngerti sendiri. Kan gitu kan? Kan manusia diberi akal nih. Jadi Allah tahu persis kemampuan akal itu terbatas, maka Allah sampaikan wahyu. Nah wahyu ini kadang-kadang tuh secara ini berbeda dengan akal. Nah kalau satu saat ditampakkan dalam bentuk konkret, maka itulah namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu kalau saudara perhatikan, itu adalah suatu kejadian yang melawan hukum alam. Ya, contohnya ketika Nabi Musa terdesak di belakang Fir'aun dan bala tentaranya di depan air. Lalu minta tolong, tolong ya Allah, tolong. Nah, jawaban dari Allah adalah pukul tongkatmu ke air. Mungkin kalau kita jadi Nabi Musa bingung gitu. Di belakang musuh, di depan pantai gitu kan. Oh, memukulkan tongkat itu. Yang bener aja nih. Nah, begitu. Tapi itulah, begitu air dipukul, maka bisa dilalui. Kataudul azim katanya. Menjadi gunung yang amat besar. Nah, menurut saya, orang-orang menafsirkan begini. Maka kemudian air itu menyibak begini. Air itu menyibak begini. Saya sih nggak tahu persis ya, saya belum menemukan anu. Kalau menurut saya airnya itu berubah keras menjadi darat. Sebab kalau air itu menyibak,
Orang ini apa? Nabi Musa dan Bani Israel sudah sampai di sini. Ini air menyibak nih. Kan berarti dasar laut tuh. Waduh, jerokin lah. Anjlok kan begitu nanti. Bukan ini diinjak seperti anu. Nah, Allah bisa menciptakan yang darat menjadi air, yang cair bisa menjadi padat. Ya, seperti yang terjadi di negara kita itu Sulawesi yang disebut apa? Likuifaksi ya. Likuifaksi apa itu? Jadi orang lagi duduk-duduk begini, ada yang santai, tiba-tiba kejebrus ini jadi air. Tenggelam semuanya. Satu kecamatan nggak tanggung-tanggung. Nah, itu pernah terjadi ya. Nah, kalau Nabi Lut itu kan dibalik. Sekarang menjadi laut mati ya. Nah, di negara kita itu ada di kemarin yang terjadi di Sulawesi. Nah, kita kembali sini. Ketika iblis ditanya apa yang menjadi penyebab kamu itu nggak mau sujud, padahal aku yang nyuruh. Jadi jangan dilihat kemana kamu sujud. Ya, kalau dilihat dari sisi seniornya kan senior iblis. Kan gitu kan? Kita juga kadang-kadang kan melihat kita sebagai senior diperlakukan rendah. Bukan? Contohnya ada karyawan baru masuk Pak Hilman di perusahaan. Ayo Pak Hilman hormat tambah yang baru ini. Gimana, tersinggung nggak? Kalau nggak betul-betul ikhlas kan? Ya hormatin. Ini karyawan baru, harus hormat. Waduh, kurang ajar, saya kan senior. Nah, kadang-kadang kita begitu, saudara. Kadang-kadang kita karena manusia itu seperti rombongan burung, katanya, selalu mencari yang sama. Kita menjadi makmum, kepengennya yang imamin yang tua. Ya, sehingga ada celetukan tuh, begitu disodorin yang muda, hafidh ya. Bagus, memang kita harus terima karena ilmunya kan. Nah, orang masih ingusan begitu mimpin saya. Nah, itu kadang-kadang kita begitu tuh. Emosi kita, wah nggak sepadan ini. Ya kalau kita mah tua kejemur. Kalau dia kan muda-muda belajar, kita harus terima karena ilmunya. Rasulullah juga pernah di zaman Rasulullah dikedepankan zaman Abu Bakar. Jadi yang pernah didaulat oleh Rasulullah memimpin perang usianya 16 tahun. Rasulullah sakit itu menitahkan, saya lupa namanya, sahabat berusia 16 tahun untuk menjadi komandan perang. Maka ketika Rasulullah wafat, sudah selesai, semua tajhiz sudah selesai, Abu Bakar mengulangi, memberangkatkan lagi orang itu. Sahabat-sahabat lain protes. Wih, nggak salah dah. Rasulullah ini mengangkat beliau ini lagi sakit. Ini kita harus koreksi nih kayaknya. Kayaknya nggak bakal menang ini. Abu Bakar teguh pada pendirian. Aku tidak akan merubah apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Jadi beliau tetap memberangkatkan. Komandannya usianya 16 tahun. Tuh, diberangkatin. Menang. Ternyata menang. Nah inilah ya. Begitu juga. Lagi mimpin perang. Khalid bin Walid. Tiba-tiba seseorang datang membawa sepucuk surat. Khalid bin Walid, Anda dipecat jadi komandan perang. Dipecat oleh Umar bin Khattab. Terkejut dia. Lagi-lagi perang. Nah, dia menghadap Umar bin Khattab. Apa kesalahan saya wahai Amirul Mukminin? Kamu tidak patut disalahkan. Sambil berkaca-kaca ya. Umar mengatakan, kamu tidak ada yang aku salahkan. Setiap perang yang kau pimpin menang. Itu kenyataan. Tapi kamu harus sadar, oh Khalid, kau itu manusia biasa. Khawatir kemenangan demi kemenangan yang kau raih, ini akan membuat kiblat umat ini berubah. Bukan lagi dia meyakini Allah yang memenangkan, tapi kamu. Tuh, kata Umar bin Khattab begitu. Ini tauhid umat ini akan berubah. Sebab aku dengar sudah tidak ada kata Allah lagi yang disebut.
Hidup Khalid, Khalid, Khalid begitu. Bukan Allahu Akbar. Ini berbahaya. Makanya manusia terkenal itu di zaman Yunani itu diusir. Jangan terlalu mengental. Kalau sudah mengental nanti dikultuskan. Begitu mati dibuat patungnya. Biaya negara. Begitu belum jadi orang memper. Nggak persis. Bagaimana ini? Dana sudah keluar, mukanya nggak sama. Tahu rasa loh. Biaya begitu gede, kan? Nah itulah. Jadi selalu iblis itu, setan tuh mencari peluang-peluang bagaimana anak Nabi Adam ini bisa musyrik. Nah kita lanjutkan. Apa yang terjadi pada Khalid? Khalid pun menerima. Aku terima alasan Amirul Mukminin. Ya. Tapi beliau berangkat lagi ke medan perang. Para sahabat heran, kerok. Aku sekarang adalah prajurit. Enggak pundung dia. Tetap aja. Itu kan? Enggak pundung. Jadi kalau Pak Hilman nanti enggak jadi imam, jangan pundung, tetap jadi makmum. Biasa aja. Gantian. Gantian. Iya. Wah. Saya udah nggak jadi imam, pindahlah saya. Jangan begitu, pundung namanya, ya kan? Kita gantian. Siapa tahu di akhirat itu jadi imam itu nilai yang berharga. Ini kan bebas pada siapa saja yang bisa mimpin. Makanya saudara kalau bisa lakukanlah. Siapa tahu itu nilainya tinggi, kan kita nggak tahu. Apa nilai tertinggi di sisi Allah nih? Kan? Kadang-kadang kita mengira tinggi, ternyata rendah, kan? Seperti memungut kotoran, memungut paku di jalanan, itu kan sepele. Masa orang seperti saya harus membungkuk-mungut ginian? Tapi ternyata di sisi Allah berharga, karena berapa banyak pejalan kaki selamat. Ya, pengguna jalan menjadi selamat, bannya utuh, tidak kempes karena itu. Nah itulah. Apa jawaban iblis setelah diperintahkan Allah begitu? Ana khairun minhu. Nah, itu jawabannya. Bukan melihat perintah siapa yang merintah, malah menjawab aku lebih senior, aku lebih baik, aku lebih dari yang lain. Nah inilah yang membuat majikan jadi marah. Yang nyuruh itu saya nyuruh kamu. Jadi jangan melihat orangnya. Ya, nah, kita juga harus begitu. Kalau memang perintah Allah kita tunduk. Khalaqtani min nar, engkau mencipta aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau mencipta dia dari tanah. Makanya ini dosa pertama yang terjadi di dunia ini, di jagat ini 3. Pertama, dosa Nabi Adam. Apa dosa Nabi Adam? Keserakahan. Serakahnya gimana? Kan fasilitas surga banyak tuh. Cuma yang dilarang satu. Fasilitas surga kan banyak, gratis. Hani an Maria. Silahkan kamu makan. Bebas, nggak bayar, nggak ada cas. Malah yang satu itu, yang diembat, ini jadi menular pada kita itu. Jadi menular. Yang dilarang itu penasaran tuh kita. Membuat begitu. Makanya tuh minuman minuman keras semakin dinaikin semakin orang senang. Penasaran kan, itu ada penasaran pada diri kita. Itu satu, keserakahan. Yang kedua, sombong. Ini dilakukan oleh iblis ya. Yang pertama dilakukan Nabi Adam, keserakahan. Semuanya boleh, yang satu dilarang, malah diterancang yang satu. Yang kedua, dilakukan oleh iblis, kesombongan. Yang ketiga, dilakukan oleh anak Adam. Yaitu apa? Kedengkian. Kan? Kakak beradik bunuh-bunuhan. Ya kan? Qabil dan Habil. Karena anak Nabi Adam itu kan selalu terlahir berpasangan. Ya, laki perempuan. Jadi boleh menikah itu silang. Si A
dengan A1 A2, B1 B2, maka A1 boleh menikah dengan B2 gitu. Silang. Jadi setiap lahir kembarnya beda kelamin. Jadi kakaknya boleh menikah dengan adik perempuannya. Kan dulu belum ada orang, jadi kakak beradik lah menikah. Tapi yang lahirnya beda gitu. Nggak bareng dia. Nah, kebetulan ditakdirkan si kakaknya ini harus menikah, pasangannya itu, kembarannya itu cakep. Dia suka pada dia. Malah dijodohin sama adiknya yang jelek. Nah, dia berontak. Jadi asmara itu, yang pertama itu karena cinta, ya, menjadi penyebab manusia ini melakukan dosa. 3 dosa pertama yang dilakukan di dunia ini, yaitu keserakahan, kesombongan, dan kedengkian. Maka kita diminta untuk awas ya, karena ini yang pernah mencemarkan dunia itu 3 dosa ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fatwa dari Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Amartuhu bi mana ini? Fadilatul Syekh, wahai Syekh, amartuhu bi ihramin min Jeddah. Hal tasihah? Saya umroh, saya berniat umroh, tapi ihramnya dari Jeddah. Dari Jeddah. Ya. Kan kita tahu mikotnya singkatnya. Mikot itu mulai mikot itu kan tempat untuk ihram. Sebenarnya bukan Jeddah. Kalau kita nih Yulamlam kan, Yalamlam ya. Kurang berjarak mungkin berapa kilo itu? 40 kilo apa dari Jeddah. Tapi Yalamlam ini adanya di tengah laut. Batasnya itu jadi pulau kecil ya. Dan orang tidak ke sana. Jadi kalau naik pesawat pasti terlintas itu. Contohnya kalau dari Indonesia kan dari Tenggara sini. Nah, Yalamlam tuh di sini, Jeddah di sini. Ini kan pesawat kan turunnya ke sini. Gitu kan? Nah, bagaimana? Sah apa enggak? Oleh para ulama ditetapkan Jeddah ini menjadi mikot sekarang ini. Maka banyak yang terusik merasa tidak nyaman, ya udah, maka kita ihramnya di pesawat. Tapi itu kata saya, jangan pernah berpikir saat kita tiba kurang lebih katakanlah 30 menit lah sebelum mendarat tuh ya. Jangan berpikir Anda begitu waktu langsung ihram. Jangan, tapi pakailah ihram sebelum itu. Ya, karena kondisi kita tidak memungkinkan. Penumpangnya banyak, toiletnya tempatnya ini loh, tempatnya itu sangat sempit. Paling semimbar ini nih. Kamar mandinya semimbar ini. Dan wudhunya juga, ya tahu sendiri penumpangnya 300-an, tampungan air wudhunya berapa. Kalau kita mau begitu, itu salah. Ya, maka kita harus dalam kondisi ihram. Nanti tinggal niat doang sambil duduk. Nanti diumumkan tuh, saudara-saudara, sebentar lagi kita akan melintasi Yalamlam. Nah, sebagai tempat mikot, ya, memulai ihram kurang lebih 10 menit. Nah. Ada waktu ya. Nah, kita seharusnya dari situ. Jadi antisipasi. Sebab kalau kita memulai ihram di situ, ini akan ya bersamaan dengan orang lain. Tidak mungkin. Sulit sekali. Saya pernah mengalaminya soalnya. Jadi kurang lebih 1 jam sebelum itu, saya kepengen toilet, ya. Sekaligus saya mau nyiapin ihram. Waduh, sampai diketok-ketok dari depan, karena kan pakai sarung, pakai ihram itu kan gedebuk-gedebuk gitu. Jadi dia kepetok dinding, dikiranya ada apa-apa di dalam. Pak, ada apa? Enggak. Waduh, aturan saya menenangkan orang supaya jangan bangun, kan semuanya terlelap tidur itu. Ya. Jadi melintas itu kadang-kadang jam 3, jam-jam sulit lah, jam-jam tidur. Nah, maka kita harus siaga. Ya wayahnya lah, apa boleh buat waktu istirahat kita terganggu ya. Tapi karena kita itu ibadah, ya kalau sampai nggak sah ini sayang. Apalagi haji ya.
Jangankan nggak punya duit aja belum tentu bisa berangkat. Sekarang tuh haji hanya ada dua, haji reguler dan haji furada. Kalau kemarin kan ada 3. Haji reguler, itu yang biasa kita daftar, sekarang sudah 30 tahun nunggunya. Terus haji plus, kurang lebih 100 juta sekian, 3 kali lipat. Nah itu dihapus tuh. Yang ada furoda sekarang, kurang lebih mulai dari 350 sampai 500 juta. Nah itulah saudara-saudara. Jadi kalau di sini Syekh Utsaimin mengatakan tidak ada masalah ya. Idza kana qad ahrama min Juddah wa adal umrah wa lam yanwil umrah ila min Juddah bimana anaka kana qutubil qasim ila Juddah li ghairi ratin umar sumatara alai. Jadi maksudnya begini. Contohnya ini Mekah. Ini mikot ya, kata mikot. Dia datang dari sini sebelum mikot, jadi dia keluar. Tapi waktu di luar mikot, katakanlah mikotnya itu Serang, ya, hajinya di Cilegon. Contoh ini supaya gambarannya enak. Dia datang dari Jakarta. Sewaktu di Jakarta dia nggak ada niat umroh, tapi begitu masuk Serang, sudah makan, sudah segala itu, sudah melewati tapal batas, baru ingat, waduh. Sekalian umroh lah saya. Nah kata Syekh Utsaimin boleh. Kecuali kalau kita masih di luar, sudah ada niat. Kan tadinya nggak ada niat. Begitu kita udah masuk, baru niat. Berarti mikotnya dari situ. Paham ya? Kita tadinya di luar Mekah. Selama di luar Mekah, tidak ada niat umroh. Begitu udah masuk ke hotel Mekah, wah sekalian lah umroh. Mumpung nggak ada orang nih, bisa cium Hajar Aswad, baru ingat umroh. Nah, maka kita niatnya boleh dari tempat kita berada, nggak perlu dari luar. Katanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita di dalam sudah nggak perlu keluar lagi. Yang perlu mikot itu dari luar. Itu tuh. Ya, contohnya kita berkunjung sebagai duta ke Mekah. Nggak ada niat umroh, tapi begitu kita ngelihat di TV Ka'bah ini lagi kosong, kepengen gitu kan, ya sudah niatnya di situ, nggak perlu lari lagi ke sana. Begitu kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini nggak begitu penting sih buat kita, cuma pengetahuan saja. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga Allah memudahkan dan memberkahi hidup anak-anak kita dan mentakdirkan mereka sebagai hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.